Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel YouTube kesayangan kita, Makam Para Wali. Di video kali ini, kita akan membacakan biografi Sang Waliullah, Al-Alimul Alamah, Al-Arif Billah, Maulana Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, dikutip dari buku 100 Karomah dan Kemuliaan Abah Guru Sekumpul. Berikut adalah biografinya Abah Guru Sekumpul, selamat mendengarkan. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di-subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani adalah seorang manusia besar di abad ini, yang keulamaannya tidak diragukan dan kewaliannya tidak disangsikan lagi. Jasanya yang sangat besar terhadap Islam dan kaum muslimin, menjadi kekaguman dan panutan bagi setiap kita, menjadi penuntun, dan imam serta ikutan bagi yang menteladaninya. Maulana, wa Qutwatuna Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Arsyadi Al-Banjari, dilahirkan pada malam Rabu sekitar jam 1.30 waktu Indonesia Tengah, 27 Muharram 1361 Hijriah, atau bertepatan pada tanggal 11 Februari tahun 1942 Masehi, di sebuah desa bernama Tunggul Irang Seberang, di pinggiran kota Martapura, Kalimantan Selatan. Ayahnya bernama Abdul Ghani, seorang yang dikenal soleh, wara, dan zuhud, dan ibundanya bernama Hajah Masliyah binti Haji Mulia, adik dari Al-Alimul Alamah Syekh Muhammad Seman Mulia, yang dikenal soleh, lagi Arif Billah. Al-Alamah Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, dikenal sebagai zuriat ke-8 dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Kelampayan, yang nasabnya adalah Syekh Muhammad Zaini, bin Abdul Ghani, bin Abdul Manap, bin Muhammad Seman, bin Haji Muhammad Sa'ad, bin Haji Abdullah, bin Mufti Haji Muhammad Khalid, bin Khalifah Haji Hasanuddin, bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Zaini sewaktu kecil diberi nama Ahmad Kusyairi, namun kemudian hari nama itu diganti menjadi Muhammad Zaini, karena mengambil nama ulama terkemuka saat itu, Kiai Haji Ahmad Zaini, di samping karena bisyarah, mimpi beliau yang diberi nama oleh Sayyidina Hasan dan Hussein dengan sebutan Zainal Abidin. Sejak kecil dalam diri beliau telah nampak tanda-tanda kewalian, diantaranya beliau mahfuz, yakni dipelihara oleh Allah dari berbuat maksiat dan kemungkaran, suatu kondisi yang sangat jarang terjadi, kecuali terhadap orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak masa kecil beliau juga selalu dalam bimbingan dan tarbiyah yang sangat baik dari kedua orang tuanya, serta neneknya yang bernama Salbiah. Mereka memelihara beliau dengan penuh kasih sayang, namun dididik selalu penuh disiplin, sehingga tidak aneh jika sejak usia anak-anak, di dada beliau tertanam ilmu marifatullah, tauhid, dan akhlakul karimah. Meskipun keadaan ekonomi yang sangat memprihatinkan, lebih-lebih saat itu kondisi negara baru merdeka, namun semua itu tidak membuat surut himmah dan semangatnya untuk menuntut ilmu. Di usia 5 tahun beliau sudah belajar Al-Quran kepada seorang guru Al-Quran, yaitu kepada Guru Hasan Pasayangan. Di usia 6 tahun beliau mulai memasuki madrasah di kampung Keraton. Setahun kemudian beliau mulai mengikuti pendidikan di Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Di samping juga menambah wawasan keilmuannya dengan belajar di rumah guru-gurunya, pada sore dan malamnya. Syekh Muhammad Zaini sejak kecil telah memiliki kegandrungan luar biasa terhadap ilmu, dan kecintaan yang mendalam terhadap para ulama dan para solihin.
Beliau sangat suka berhadam kepada para ulama, beliau seringkali mendampingi para ulama. Lebih-lebih terhadap yang sedang berdakwah seperti Kiai Haji Hussein Qodri, Kiai Haji Abdul Hamid Hussein, Kiai Haji Badruddin, dan lain-lain. Lebih dari itu, sebagai penghormatannya yang mendalam kepada ulama, beliau tak segan-segan untuk berdiri cukup lama menunggu Tuan Guru Zainal Ilmi dalam pagar, di jalan yang sering dilewati ulama ini sekedar untuk bersalaman dan mencium tangan beliau. Kepada guru-gurunya beliau sangat hormat dan tazim. Di antara guru-guru beliau selama belajar di Pondok Pesantren Darussalam antara lain Kiai Haji Abdul Muiz, Kiai Haji Abdul Hamid Hussein, Kiai Haji Mahali Abdul Qadir, Kiai Haji Muhammad Rafi, Kiai Haji Hussein Dahlan, Kiai Haji Syarani Arif, Kiai Haji Hussein Qodri, Kiai Haji Salim Ma'ruf, Kiai Haji Seman Mulia, Kiai Haji Salman Jalil, dan lain-lain. Adapun dalam bidang-bidang khusus, ada beberapa guru beliau yaitu bidang tafsir dan ilmu tafsir, hadis dan ilmu hadis, tajwid dan qiraat antara lain. Kiai Haji Syarani Arif, Kiai Haji Nasrun Taher, Kiai Haji Abdul Muthalib, Kiai Haji Muhammad Aini Kandangan. Bidang ilmu-ilmu alat meliputi nahwu, shorof, lugot, mantik, dan balaga antara lain kepada Kiai Haji Syarani Arif dan Kiai Haji Seman Mulia. Bidang tarekat, tarbiyah, suluk, dan riyada antara lain dibimbing oleh Kiai Haji Syarwani Abdan Bangil, Kiai Haji Hamid Pasuruan, Kiai Haji Muhammad Falak Bogor, dan Sayyid Syekh Muhammad Amin Qutbi Mekah. Dengan didikan dan bimbingan yang sempurna dari para gurunya yang hampir mencapai jumlah 200 ulama itu, disertai mujahadah yang luar biasa, maka tampaklah kealiman dan keluasan ilmunya yang luar biasa, hingga memancarkan kemuliaan, kebesaran, karomah, dan wibawa yang besar dalam dirinya. Sehingga ketika membuka majelis ilmu dan amal, yang mendapat restu dari para gurunya, banyaklah orang yang belajar dan menimba ilmu kepadanya. Baik kalangan ulama, para pejabat, maupun masyarakat awam, bahkan para guru beliau yang pernah mengajari beliau. Al-Alamah Syekh Muhammad Zaini Gani adalah seorang ulama yang terhimpun dalam dirinya ilmu-ilmu syariat, tarekat, dan hakikat. Beliau adalah seorang ulama yang meneruskan dan menghidupkan kembali amaliyah serta tarekat yang telah diamalkan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Bahkan Syekh Muhammad Zaini merupakan satu-satunya ulama di Indonesia yang mendapatkan izin mengijazahkan dan membayar tarekat Samaniyah pada masa ini. Majelis ilmunya senantiasa dihadiri oleh seluruh masyarakat hingga ratusan ribu orang. Syekh Muhammad Zaini dikenal sebagai ulama yang sangat istiqomah dalam berdakwah. Tidak jarang dalam kondisi sakit pun beliau tetap mengajar murid-muridnya yang ribuan itu, bahkan kadang-kadang sambil berbaring. Beliau juga dikenal sebagai figur yang sangat ramah dan sangat menghormati tamunya, sehingga beliau selalu menjadi tempat kunjungan para tamunya baik para pejabat pemerintah mulai dari presiden hingga yang paling rendah, para tokoh masyarakat, artis dan selebriti serta masyarakat umum. Ulama yang dikenal dengan sebutan guru sekumpul ini memang merupakan sosok yang fenomenal. Sepanjang sejarah Islam di Kalimantan, tidak ada sosok ulama yang begitu dihormati, dicintai, dan diidolakan melebihi sosok yang satu ini. Nama guru sekumpul memang telah terpatri kuat di hati umat, nama itu begitu harum dan melegenda di benak setiap kita. Setelah menderita sakit bertahun-tahun, Al-Alimul Alamah Maulana Syekh Muhammad Zaini Abdul Gani wafat pada subuh Rabu, tanggal 10 Agustus tahun 2005 Masehi,
bertepatan dengan 5 Rajab 1426 Hijriah. Beliau meninggalkan 2 orang anak yaitu, Muhammad Amin Badali dan Ahmad Hafi Badali, dan meninggalkan 3 istri. Jenazahnya yang mulia disolatkan oleh ratusan ribu umat yang mencintainya dan dimakamkan di Quba Ar-Raudah Sekumpul, yang berdampingan dengan Musala Ar-Raudah, tempat di mana beliau selalu menyampaikan nasihat dan wasiatnya. Demikian biografi singkat dari Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari atau Guru Sekumpul. Semoga dengan berkat kita membaca dan mendengarkan cerita hidup para aulia, kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah dan para aulia. Serta tak lupa juga kita doakan, semoga siapa saja yang terlibat dalam penyusunan buku tentang Abah Guru yang kita kutip ini, mereka semua mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan akan terus mengalir pahala hingga hari kiamat. Amin amin ya robbal alamin. Like, comment, and share, dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Ingat ya, subscribe karena subscribe itu gratis. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih karena telah berkunjung di channel Makam Para Wali. Sampai berjumpa lagi di video-video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.